Setelah beberapa saat, Eroyuan Zizun telah merasakan beberapa situasi di sekitarnya dalam sekejap, dan ekspresi kaget dan marah muncul di wajahnya. Sial, orang-orang dari klan iblis virtual itu sudah mati. Aku menyuruhnya untuk tidak menakut-nakuti ular itu, hanya menatap di sini, brengsek, idiot, berani tidak menuruti perintahku. Ucap Eroyuan Zizun meraung marah. Dia merasa bahwa klan iblis virtual pasti telah mengejutkan ular itu, dan ditemukan oleh Xuan Kong Zizun. Eroyuan Zizun melangkah maju, dengan hati-hati menghindari bunga-bunga kehampaan. Dengan basis kultivasinya, dia mungkin tidak takut dengan kekuatan ruang yang terkandung dalam bunga-bunga kehampaan, tetapi jika dia merusaknya dengan sembrono, itu akan merepotkan. Sosok itu terbang, tidak terkendali. Dalam sekejap, Eroyuan Zizun datang ke lokasi puing-puing luar angkasa, dan ekspresinya berubah segera setelah masuk. Tuanku, di sini, sepertinya baru saja mengalami pertempuran. Ucap Balrog Zizun bahkan sedikit mengubah wajahnya, dan melihat sekeliling dengan Black Tomb Zizun. Bodoh, kamu tidak perlu mengatakannya, aku bisa melihatnya. Ucap Eroyuan Zizun sangat marah, dan sekilas dia tahu bahwa tempat ini pasti telah mengalami pertempuran belum lama ini, dan masih ada semacam fluktuasi di kehampaan di sekitarnya, dan beberapa kekuatan ruang melonjak. Apalagi tempat ini sudah dibersihkan dengan sangat bersih, kecuali sisa kekuatan ruang, tidak ada atribut nafas lain yang tersisa sama sekali. Jelas pihak lain sangat berhati-hati dan telah menyelesaikan semuanya dari awal sampai akhir, mencegah mereka menemukan jejak satu sama lain. Saat ini, kemarahan di hati Eroyuan Zizun meletus seperti gunung berapi. Kong Mozu adalah anggota tentara Zhengdao yang telah dia lihat sejak lama. Dia telah menghabiskan banyak energi untuk menemukan jejak pihak lain, dan bahkan leluhur mengetahui informasinya. Tapi sekarang, menghilang. Keterkejutan dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Jika bukan karena klan iblis virtual mengatakan bahwa mereka pasti dapat mengawasi klan Kongmo, bagaimana mungkin dia tidak melakukan apa-apa sampai sekarang? Bajingan, dengan cara ini, orang-orang itu melarikan diri, dan itu akan sulit untuk mengejar mereka. Tuanku, sepertinya ada fluktuasi ruang di sini. Pada saat ini, Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun, yang mengikuti dari belakang, tiba-tiba memiliki kilatan mata, berjalan ke depan, dan melihat ke suatu kekosongan di depan mereka. Pada saat ini, Eroyuan Zizun juga merasakannya. Aura berfluktuasi di sini, sepertinya tidak butuh waktu lama setelah menghilang. Secara teori, orang-orang Kong Mozu tidak mungkin melarikan diri begitu cepat. Mungkinkah mereka masih bersembunyi di sini? Gumam Eroyuan Zizun, matanya berbinar, dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Persepsinya meresap, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, sepertinya ada daging dan darah dalam fluktuasi di ruang ini. Dengan kilasan sosoknya, Eroyuan Zizun datang langsung ke tempat di mana ruang itu berada, dan menghancurkan kehampaan dengan telapak tangannya. Pada saat ini, mayat yang rusak muncul di depan mereka bertiga. Itu adalah tubuh yang rusak dari pemimpin klan iblis virtual. Mengapa tubuhnya ada di sini? Gumam Eroyuan Zizun dan yang lainnya berubah warna, dan mata mereka bergerak. Mungkinkah iblis virtual menemukan perubahan dari Xuan Kong Zizun dan yang lainnya, jadi mereka memimpin bawahan mereka ke dalam pecahan ruang angkasa ini, dan akhirnya dibunuh oleh Xuan Kong Zizun? Itu mungkin. Jika pemimpin klan iblis virtual benar-benar dibunuh oleh Xuan Kong Zizun, pasti ada beberapa petunjuk dan informasi di tubuhnya. Pikir Eroyuan Zizun mengedipkan matanya, tanpa terlalu peduli, dia langsung meraih tubuh pemimpin klan iblis virtual, mencoba memata-matai beberapa informasi dan petunjuk dari tubuhnya. Dan Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun juga melangkah maju, saling memandang, dan tiba-tiba terkejut. Pemimpin klan iblis virtual hanya setengah langkah dari kultivasi tertinggi. Jika dia benar-benar dibunuh oleh Xuan Kong Zizun, dengan tingkat kultivasi Xuan Kong Zizuni, dia dapat sepenuhnya menghancurkan pemimpin klan iblis virtual. Mengapa dia meninggalkan mayat seperti itu? Xuan Kong Zizun yang dapat memimpin klan iblis Kong telah melarikan diri di dunia iblis selama bertahun-tahun dan tidak tertangkap oleh Eroyuan Zizun. Orang seperti itu sangat berhati-hati dan waspada, belum lagi menghitung segalanya, tetapi dia tidak akan dengan mudah meninggalkan petunjuk apapun. Tapi sekarang,
Ruang di sekitarnya telah dibersihkan, dan mayat pemimpin klan iblis virtual malah ditinggalkan di sini. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka merasa sangat aneh. Meski masih ada ruang untuk menutupi bagian luar tubuh pemimpin klan iblis virtual, metode penutupnya terlalu kasar untuk menyembunyikannya. Mungkinkah? Apakah ada penipuan di dalamnya? Begitu ide ini keluar, Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun terkejut, dan ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka tiba-tiba melihat ke arah Eroyuan Zizun yang sedang memegang mayat pemimpin klan iblis virtual dengan satu tangan. Tuanku, mayat pemimpin klan iblis virtual terlalu aneh, itu mungkin penipuan. Teriak Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun dengan cemas. Penipuan macam apa yang bisa terjadi? Bahkan jika Xuan Kong Zizun tepat di depanku, aku tidak takut sama sekali, jadi jebakan macam apa yang bisa dia tinggalkan? Ucap Eroyuan Zizun mendengus dingin, meskipun dia mendengar seruan Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun, tangannya tidak berhenti, dan dia langsung meraih mayat pemimpin klan iblis virtual. Dan pada saat ini, fluktuasi spasial pada mayat pemimpin klan iblis virtual menghilang dalam sekejap. Krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun, mata mereka berubah, dan mereka buru-buru meraung, Tuan Eroyuan, hati-hati. Ini benar-benar penipuan. Jika ada masalah dengan mayat biasa, biarkan aku menekannya. Ucap Eroyuan Zizun mendengus dingin, dan basis kultivasi dari tingkat tertinggi tiba-tiba meledak, dan dengan keras, tubuh pemimpin klan iblis virtual langsung dimusnahkan, dan pada saat yang sama, dia ingin menekan fluktuasi spasial ini. Tapi saat berikutnya, ekspresinya berubah. Karena di bawah tubuh pemimpin klan iblis virtual, sebenarnya ada formasi ruang yang sederhana. Ketika tubuh pemimpin klan iblis virtual dihancurkan, formasi ruang yang besar itu terkejut dan meledak dalam sekejap. Raungan besar bergema di langit dan bumi, dan seluruh puing-puing luar angkasa langsung berubah menjadi lubang hitam. Retakan luar angkasa yang mengerikan dan lubang hitam luar angkasa membombardir tubuh Eroyuan Zizun dalam sekejap. Eroyuan Zizun meraung, dan kekuatan tertinggi yang menggelinding keluar dari tubuhnya, secara tak terduga menahan kekuatan penghancur diri dari lubang hitam di ruang ini. Namun, hanya karena dia bisa membawanya bukan berarti semua orang bisa membawanya. Tidak baik, di tengah seruan Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun, kekuatan ledakan luar angkasa menelan mereka berdua dalam sekejap. Ledakan formasi tertinggi ini tidak hanya menimbulkan pecahan ruang angkasa, tetapi juga mengejutkan seluruh laut bunga hampa. Dalam sekejap, seluruh laut bunga hampa mengeluarkan suara ledakan yang mengejutkan. Tempat rahasia lautan bunga hampa di kedalaman jurang tampaknya memicu reaksi berantai, yang langsung ditelan oleh ledakan luar angkasa yang tak ada habisnya. Dalam kelompok orang ini, kecuali Eroyuan Zizun, yang merupakan Supreme tingkat atas, Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun hanyalah Supreme biasa. Apalagi mereka terluka parah dalam pertarungan sebelumnya dengan Qin Chen, meski sudah banyak diperbaiki selama ini, lukanya belum sembuh. Diiringi oleh suara keras ini, Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun langsung diselimuti oleh ledakan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, tubuh mereka langsung terkoyak dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Banyak daging dan darah langsung dimusnahkan di bawah ledakan luar angkasa, dan berubah menjadi dua pria berdarah. Kekuatan ledakan diri dari formasi tingkat tertinggi sudah mengerikan, ditambah dengan ledakan puing-puing luar angkasa dan lautan bunga kehampaan, tampaknya memicu longsoran salju, yang menyebabkan reaksi berantai. Hampir setengah dari lautan bunga kehampaan terperangkap dalam ledakan dan berubah menjadi reruntuhan. Brengsek, gumam Eroyuan Zizun menyadari konsekuensinya saat ini, dia dapat memblokir ledakan luar angkasa, tetapi Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun yang terluka parah tidak dapat menghentikannya. Dengan raungan, kekuatan terkuat di tubuh Eroyuan Zizun menyapu, dan menahan sebagian besar kekuatan ledakan ruang angkasa dalam sekejap, menyelamatkan nyawa Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun. Namun meski begitu, Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun masih terluka parah, berlumuran darah, berantakan, dan pucat, bahkan setengah dari tubuh mereka hampir hancur berkeping-keping, yang sangat menyedihkan. Ada ketakutan tak berujung di mata kedua kekuatan tertinggi ini saat ini. Mereka hampir mati seperti ini.
Melihat Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun yang berantakan dan terluka parah, Ero Yuan Zizun tiba-tiba meraung, "Sialan, siapa yang memasang jebakan? Itu pasti bukan Xuan Kong Zizun. Dia tidak dapat menciptakan formasi tertinggi yang begitu mengerikan, dia juga tidak dapat menciptakan kekuatan ledakan yang begitu kuat." Formasi tertinggi luar angkasa yang kuat semacam ini tidak hanya terhubung dengan fragmen ruang ini, tetapi juga terhubung dengan seluruh lautan bunga hampa. Itu pasti master tingkat atas dari formasi tertinggi. Itu orang yang menghancurkan rencana leluhur, itu benar-benar mereka adalah anggota tentara Zhengdao. Gumam Ero Yuan dengan wajah yang ganas. Memikirkan metode yang digunakan oleh pihak lain untuk melarikan diri dari kejaran leluhur, Ero Yuan Zizun langsung menegaskan bahwa orang yang mengatur rencana pembunuhan ini haruslah orang yang menyebabkan gangguan yang tak terhitung jumlahnya di lautan Dewa Iblis Kekacauan. Brengsek, jika saya datang ke sini untuk pertama kalinya, saya mungkin telah mengalahkan lawan, tetapi sayangnya, saya membuang banyak waktu dalam pencarian sebelumnya. Tidak, mereka pasti tidak lama di sini, artinya, mereka ada di dekat sini. Tiba-tiba, Ero Yuan Zizun terbangun, terkejut dan marah. Dia yakin bahwa yang memasang jebakan ini adalah Qin Chen dan yang lainnya yang baru saja keluar dari lautan Dewa Iblis Kekacauan. Kemudian, pihak lain jelas datang ke sini belum lama ini. Kemudian meletakkan jebakan yang luar biasa ini di sini. Pihak lain pasti tidak pergi jauh. Ero Yuan Zizun melonjak ke langit dalam sekejap, dan kekuatan tertinggi yang mengerikan menyapu dalam sekejap. Dia tidak mencari di lautan bunga hampa yang hampir berubah menjadi reruntuhan. Di bawah raungan dan ledakan yang mengejutkan, bagian dalam lautan bunga hampa saat ini telah sepenuhnya berubah menjadi lubang hitam, dan tidak mungkin menyembunyikan orang. Di luar, ada juga retakan yang mengepul dan fluktuasi ruang, dan jelas hampir tidak mungkin untuk menyembunyikan orang. Yang paling penting adalah bahwa pihak lain bukanlah orang bodoh, tidak mungkin untuk tetap berada dalam lautan bunga kehampaan ini, dan mereka pasti sudah pergi sebelum dia tiba. Aura tertinggi tingkat atas yang mengerikan menyebar dalam sekejap, tidak hanya menyebar. Setelah beberapa saat, pupil mata Ero Yuan Zizun tiba-tiba menyusut. Ero Yuan Zizun meraung dalam ekstasi, sosoknya berkedip, dan dia bergegas ke kehampaan di lautan bunga kehampaan. Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun yang terluka parah tidak berani mengabaikannya, dan setelah mengeluarkan pil ajaib dan menelannya, mereka mengikuti Ero Yuan Zizun sambil menyembuhkan luka mereka. Sesaat kemudian, ketiganya telah tiba di depan reruntuhan susunan teleportasi ruang angkasa tempat Qin Chen dan yang lainnya pergi. Namun, meskipun mereka menemukan susunan teleportasi luar angkasa tempat Qin Chen dan yang lainnya pergi, susunan teleportasi itu sendiri hancur setelah berteleportasi ke pihak lain. Bagaimana cara menemukannya? Metode yang licik. Gumam Ero Yuan Zizun sangat marah, dan pihak lain menggunakan metode ini kali ini, yang membuatnya tidak berdaya. Namun, bukan karena dia tidak memiliki alat pelacak, ketika dia menutup matanya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba meresap, dan piringan formasi hitam muncul di tangan Ero Yuan Zizun. Aku menemukannya. Pihak lain sepertinya pergi ke arah sana. Ucap Ero Yuan Zizun tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah tertentu dalam kehampaan. Meski formasi teleportasi telah hancur, dia masih bisa merasakan jejak petunjuk dari formasi yang hancur itu. Tapi tiba-tiba, mata Ero Yuan Zizun menyipit lagi, dan dia sedikit mengernyit. Sebab, selain aura yang kabur dari formasi teleportasi, dia justru merasakan aura pihak lain yang pergi ke arah lain. Sebenarnya ada dua arah meninggalkan nafas. Apakah ini strategi lawan yang mencurigakan, atau benarkah lawan bergerak ke dua arah? Kalian berdua, ke arah sana untuk mencari. Jika ada kecelakaan, tolong beritahu saya sesegera mungkin. Ucap Ero Yuan Zizun merenung sejenak, tidak berani menunda terlalu lama, dan segera berkata kepada Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun, menunjuk ke arah perginya avatar Gu Iblis Molly. Wajah Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun tiba-tiba berubah sedikit, dan mereka buru-buru berkata, "Tuan Ero Yuan, kita berdua terluka parah sekarang, jika kita benar-benar bertemu orang-orang itu sebelumnya, aku khawatir." Ucap Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun ketakutan saat ini, dan mereka datang jauh-jauh, seolah-olah mereka ditipu satu sama lain, dan mereka terus menderita.
Namun, Ero Yuan Zizun mengabaikan pikiran mereka sama sekali, dan mendengus dingin, Balrog Zizun, Black Tomb Zizun, kalian berdua juga orang kuat tertinggi, mengapa, apa yang kalian khawatirkan? Apakah kalian takut? Ucap Ero Yuan Zizun memasang wajah dingin dan berkata dengan marah. Tuan Ero Yuan, bukan karena kami takut, tetapi pihak lain licik, jika ada konspirasi. Ucap Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun buru-buru berseru. Konspirasi? Aku sangat berharap mereka akan menggunakan semacam konspirasi untuk melawanku. Oke, jangan bicarakan itu. Aku hanya membiarkanmu mengikuti, bukan untuk membunuh musuh. Jika kamu menemukan jejak pihak lain, setelah dikonfirmasi, segera kirim pesan ke kursi ini. Tidak perlu kamu melakukannya. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, apa gunanya kamu? Ucap Ero Yuan Zizun menatap dingin ke Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun. Dan segera mengabaikan Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun. Dengan keras, sosoknya langsung bergerak menuju arah kekosongan yang dikirim oleh arai teleportasi ruang angkasa, dan langsung tersapu, menghilang sepenuhnya. Melihat hilangnya Ero Yuan Zizun, wajah Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun menjadi pucat. Namun, Balrog Zizun juga tahu bahwa Ero Yuan Zizun sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia kritik dengan mudah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya langsung berubah menjadi dua berkas cahaya dan menghilang tiba-tiba. Dan semua yang terjadi di sini secara alami terlihat jelas oleh Qin Chen yang tersembunyi di lautan bunga kehampaan. Bukankah Ero Yuan Zizun ini terlalu bodoh? Ayo pergi sekarang. Ucap Qian Mozun memiliki ekspresi keheranan. Mereka telah bersembunyi di sini sebelumnya, gemetar ketakutan, karena takut diperhatikan oleh Ero Yuan Zizun. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa setelah ledakan, Ero Yuan Zizun benar-benar yakin bahwa mereka tidak akan tinggal di sini, dan tidak menjelajahi sisa laut bunga hampa, jadi dia mengikuti petunjuk yang sengaja dibuat oleh Qin Chen. Molly dan leluhur iblis memandang Qin Chen dengan dingin, mata mereka serius, anak ini benar-benar memiliki beberapa trik. Di mata orang luar, Ero Yuan Zizun tampak sedikit idiot, dan dia bahkan tidak memeriksa lautan bunga hampa di mana mereka berada, tetapi leluhur iblis Luo tahu bahwa ini karena dia sengaja memasang jebakan susunan tertinggi di bawah pengaturan Qin Chen. Kerusuhan di laut bunga hampa telah membombardir seluruh laut bunga hampa, hanya beberapa tempat bobrok yang masih utuh, tetapi juga sangat berantakan, dan hampir tidak mungkin menyembunyikan orang. Di mata Ero Yuan Zizun dan yang lainnya, area ini telah hancur total. Jika seseorang bersembunyi di sini, mereka pasti akan selamat di bawah ledakan. Ini seperti seseorang bersembunyi di tumpukan jerami, lalu dengan sengaja menyalakan tumpukan jerami dari luar sebelum orang lain datang, dan seorang pengikut datang dan melihat tumpukan jerami yang menyala, bahkan dibakar oleh tumpukan jerami tersebut. Secara alami, dia secara tidak sadar akan merasa bahwa tidak akan ada seorang pun di tumpukan jerami yang telah terbakar oleh api. Jadi mereka berbalik untuk mencari ke arah lain, tetapi mereka tidak tahu bahwa Qin Chen dan yang lainnya bersembunyi di tumpukan jerami yang terbakar. Ini adalah semacam kegelapan di bawah lampu, juga dikenal sebagai tempat paling berbahaya adalah tempat teraman, melalui pengendalian psikologis orang lain secara tidak sadar untuk mencapai tujuannya sendiri. Ada persyaratan kualitas psikologis yang sangat kuat bagi orang-orang. Tapi Qin Chen melakukannya. Nah Qin Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap leluhur iblis Luo berkata dengan suara yang dalam. Mata Qin Chen berkilat, dan dia tidak menjawab, tetapi menatap Molly. Molly, bagaimana menurutmu? Molly terkejut. Awalnya, dia berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari sini segera, tetapi melihat tatapan Qin Chen saat ini, hati Molly bergerak. Saat berikutnya, niat membunuh yang tajam muncul dari matanya. Molly mengalihkan pandangannya, dan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Qin Chen, kamu seharusnya tidak menatap kedua master tertinggi klan iblis itu kan? Hahaha, Qin Chen tiba-tiba tertawa, Molly ini sangat pintar, dia benar-benar mengerti tujuannya. Itu benar, Qin Chen segera berubah pikiran setelah mengetahui bahwa Ero Yuan Zizun telah membagi kelompoknya. Sekarang Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun terluka parah, jika mereka bisa dijatuhkan, itu akan menjadi pukulan besar bagi para iblis.
Melihat ekspresi Qin Chen, Molly tersentak. Dia juga mengerti bahwa dia telah menebak apa yang dipikirkan Qin Chen. Mengincar dua Demon Rache Supremes itu. Nak Qin Chen, bukankah kamu mencari kematian? Ucap leluhur iblis Luo ketakutan dan menatap Qin Chen dengan tak percaya, seolah-olah melihat orang gila. Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun setidaknya merupakan orang kuat tertinggi. Meskipun dia terluka parah, bagaimana dia bisa ditangani dengan mudah? Selain itu, kita akan berada dalam bahaya ketika Ero Yuan Zizun tiba. Apakah kamu benar-benar mengira patriark dari klan iblis abisal adalah pemimpin idiot? Qin Chen tersenyum dingin, dan berkata dengan mata dingin, apa yang kamu takutkan? Kekayaan dicari dalam bahaya. Saya khawatir saya tidak akan datang ke sini lagi. Mo Ye, jika hanya ada Ero Yuan Zizun yang tersisa, apakah kamu yakin kita akan lolos dari kejaran pihak lain? Ucap Qin Chen bertanya pada Lord of Abyss Demon. Tuan, selama Anda tidak bertatap muka dengannya, tidak ada masalah dalam memberikan kesempatan kepada bawahan Anda. Ucap Lord of Abyss Demon menegaskan, jika leluhur bergerak, bawahan mungkin tidak berdaya, tapi Ero Yuan Zizun ini, bukan karena bawahan memandang rendah dirinya. Jika bawahan ini tidak terjebak pada tahun-tahun itu, bukan gilirannya untuk menjadi patriark dari klan iblis abisal. Ucap Lord of Abyss Demon mencibir. Kalau begitu, tunggu apa lagi, ayo pergi. Ucap Qin Chen dengan sungguh-sungguh, dan segera mengikuti tempat Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun menghilang. Lier, Tuan Luo, ucap Qian Mozun menatap Molly dan leluhur iblis Luo. Pergilah. Ucap Molly dan leluhur iblis Luo saling memandang, tatapan tegas melintas di mata mereka, dan mereka mengikuti dari dekat. Qian Mozun menghela nafas tak berdaya, dan tidak punya pilihan selain mengikuti. Dia bisa melihat bahwa leluhur iblis Luo dan Molly sepenuhnya dihasut oleh Qin Chen sekarang. Namun, dia juga tahu bahwa kekayaan dicari dalam bahaya, dan mereka semua keluar dari pembunuhan tahun ini. Secara alami, mereka tahu bahwa mereka takut pada serigala dan harimau dan tidak dapat melakukan apapun. Melihat Molly dan yang lainnya mengikuti, Qin Chen tersenyum.